Alexander Iwatimena STMSI ini keseharian sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya kita masuk pada yaitu ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Melki Tamaka MTH. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan untuk memimpin ibadah. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul dan menyatu bersama dengan penuh rasa syukur dan bahagia di tempat ini sambil mengingat dan merenungkan betapa besar kasih dan rahmat Tuhan Allah bagi kita sebagai keluarga besar Persatuan Insinyur Indonesia PII Wilayah Sulawesi Utara, sehingga kita dikuatkan dan dimampukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta menjadi satu dan bekerja sama dalam keyakinan serta pengharapan dalam Yesus Kristus dan bimbingan Roh-Nya yang kudus. Begitu malah kita membangun tekad dan komitmen kita mempertahankan kesatuan, perdamaian, dan kebersamaan demi keutuhan ciptaan Allah. Mengangkat pujian dan sembah serta memasyurkan namanya, mengaminkan kuasanya di dalam Yesus Kristus yang sudah melawat dunia dan kita manusia oleh karena kasih-Nya. Marilah kita memulaikan ibadah perayaan Natal Yesus ini dengan penuh sukacita iman. Siapkan hidup kita dan arahkan kepadanya sehingga kita dapat menikmati berkat yang disediakannya, teristimewa pembaruan hidup untuk menyambut kedatangannya. Kasih dari ibadah perayaan Natal Yesus Kristus keluarga besar Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Sulawesi Utara saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam bagi kamu dari Dia, Sang Raja, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita menyanyi, kita setiap tahun kita merayakan kehadirannya di dunia ini. Sungguh indah dan sangat berkesan. Perayaan kita bukan karena permulaan tradisi atau sekedar untuk meramaikan, tetapi didorong oleh suatu keyakinan yang tulus bahwa kedatangan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat patut disyukuri dan dirayakan sebagai ucapan syukur dan rasa terima kasih. Kami selalu diingatkan untuk memperhatikan dan mengasihi. Kami ibadah kedamaian, kebersamaan, dan keindahan hidup. Kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar untuk berperayaan, tapi juga ingin mengoreksi diri dan membawa pengakuan dosa kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pilihlah kami umat-Mu yang terbelenggu dalam dosa. Ya Tuhan, kami datang padamu dan mengaku bahwa kami terkadang menjadi sumber pemicu hal-hal negatif yang menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidaknyamanan dalam diri kami dan sesama kami. Ya Tuhan, lingkupi dan tuntunlah kami oleh Roh-Mu agar kasih dan damai sejahtera-Mu mewarnai kehidupan kami. Dalam pengabdian dan kerja kami, seringkali kami melalaikan kewajiban, lebih mementingkan kepentingan kami masing-masing daripada kepentingan bersama. Kami tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Kami setia dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan karena berlaku tidak jujur dan tidak adil untuk jabatan dan gengsi kami. Teguhkanlah iman kami yang lemah, agar tekad kami selalu terpelihara di tengah derasnya godaan dan cobaan yang ada.
Ya Tuhan, saat ini kami ingin mengomitmen iman untuk tetap setia kepadamu pada tugas pengabdian dan pelayanan kami kepada masyarakat dan bertekad untuk mempergerak kebersamaan di antara kami. Ampunilah, sucikan dan kuduskan kami agar layak menjadi anak-anak-mu. Amin. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, saya menyampaikan berita anugerah Allah Yesaya 59 ayat 20, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Apa makna simbolis dari tindakan menyalakan lilin-lilin dalam perayaan ini? Agar kami mengingat bahwa Yesus Kristus terang dunia telah datang dan menghilangkan kegelapan dosa. Apa makna simbolis dari cahaya lilin yang kita nyalakan dalam perayaan ini? Agar kami mengingat panggilan kami untuk menjadi terang bagi dunia, mulai dari tempat kami bekerja. Bintang terang yang bersinar di Bethlehem adalah terang abadi yang menerangi alam semesta. Terang itulah yang menjembatani antara Allah dan manusia. Saat ini kita diberikan lagi kesempatan untuk merasakan makna terang itu dalam simbol penyala lilin. Kita bulatkan tekad untuk hidup menurut terang yang sejati, seperti kata firman, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Marilah kita menyambut kasih Allah dengan menyalakan lilin sebagai tanda kesadaran kita untuk menghadirkan terang dan mengerjakan apa yang berkenan kepadanya melalui pekerjaan dan tugas kita membawa kasih-Nya kepada semua orang. Sambil lampu dipadamkan, kita menyanyi Malam Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam sukacita merayakan Natal dan menyambut tahun baru 2024, Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Sulawesi Utara ada hari ini, dan kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka kitab suci-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mau membuka hati kami, mata kami, pikiran kami, semuanya, supaya kami hanya terpusat untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Ada pengetahuan, pengertian, dan hikmat, dan ajarlah kami bukan hanya mendengar, tapi boleh memelihara firman-Mu dalam hidup kami. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sesuai dengan tema kita hari ini, maka pembacaan Alkitab saya ambil dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 8, pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Dengarlah firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga,
gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujizat terbesar dalam hidup kita hari ini yaitu kita masih boleh hidup. Amin. Yang lain bonus. Jadi ketua PII bonus. Apalagi jadi rektor bonus, itu Tuhan kasih. Jadi kepala dinas bonus. Jadi bupati bonus ya. Untuk itu mari kita angkat tangan tanda bersyukur kepada Dia yang telah memberikan mujizatnya bagi kita, dan kita berikan kemuliaan sebesar-besarnya kepada Dia sehingga kita masih boleh kembali merayakan Natal di tahun 2024 ini. Ini Natal pertama saya. Saya dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari pimpin Natal terus. Karena sudah Januari, tahun baru dengan gabung. Masih ada dengan dia, tadi sudah selesai. Kita kaget, Pak Rektor telepon bilang begini, kita bikin acara apa ini? Pendeta Melki, acara Natal. Ini acara Natal pertama ya. Biasanya habis Desember orang bilang begini, aduh lama deh mau Natal bulan Desember. Tetapi Persatuan Insinyur telah mendahulukan kita ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Persatuan Insinyur Indonesia ini luar biasa. Orang mampu merubah segala-galanya ya. Bikin agak cepat ya. Seperti itu. Dan kita bersyukur penantian kita tidak lama di bulan Desember. So Natal saat ini. Saya ingat tanggal 11 Maret 1942 Presiden Amerika Serikat waktu itu Franklin Delano Roosevelt memerintahkan Jenderal Douglas MacArthur untuk meninggalkan kepulauan Filipina yang pada waktu itu sudah dikuasai tentara Jepang, dan di hadapan rakyat Filipina sebelum pergi ke wilayah Australia, Jenderal Douglas MacArthur berkata tegas, I will be back. Aku akan kembali. Tepat 2 tahun kemudian, Jenderal MacArthur menginjakkan kakinya ke daratan Filipina. Kata-kata pertama yang diucapkannya adalah I'm back. Aku sudah kembali. Sekitar tahun 33 Masehi, sebelum Yesus terangkat ke sorga dan setelah tinggal di dunia ini selama 33 tahun, Dia juga berkata, aku akan datang kembali. Suatu hari kelak Dia pasti akan datang kembali dan berkata, aku sudah kembali. Kapan Yesus datang kembali? Kita sementara menanti. Dan kita sekarang ada di masa penantian. Menanti itu orang bilang pekerjaan yang membosankan. Kapannya? 3 kali tunda. 3 kali. Boleh 3 kali tunda, saudara.
ini 3 kali tunda luar biasa. Baru ini Natal 3 kali tunda. Cuma ada di Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Utara. Ini tidak ada di mana-mana ya. Orang bilang menanti, menunggu itu ya pekerjaan yang ya pokoknya selain membosankan ya, kadang juga menggelisahkan ya. Ada di Kepulauan Sangihe ketika menanti kedatangan Tuhan, orang bikin KKR. Bukan hanya 1 hari, 7 hari orang buat KKR. Pakai tema. Temanya apa? Menanti Yesus datang kembali ya. Pakai lagu tema lagi. Lagu tema begini. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Itu yang diulang-ulang. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-7 semakin dahsyat. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Tiba-tiba ada tubuh sumaru, dia dengar, kapan Yesus kembali? Kau sambung, mungkin lusa atau di lain hari. Saudara, mungkin juga lusa atau di lain hari. Kita tidak tahu. Kita sementara menanti, kita sementara menunggu. Ada yang menanti sambil bekerja, seperti Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Utara. Ada yang menanti sambil perasaan cemas takut ya. Saya pernah baca kisah tentang 3 orang bapak-bapak menanti, 3 orang bapak menanti 3 orang lagi menanti kelahiran istri mereka masing-masing ya. Anak mereka akan dilahirkan. Kemudian sementara menanti ini tiba-tiba suster datang. Suster bilang begini, mana Om Alok? Dia bilang, saya. Selamat, istri Anda melahirkan 3 anak kembar. 3 anak kembar. Dia bilang, puji Tuhan. Pas kita kerja di 3 roda, dapat 3 anak. Senang sekali itu ya. Tiba-tiba suster datang lagi, mana Om Ungke? Saya. Selamat, istri Anda melahirkan 7 anak kembar. Oh, senang sekali dia. Dia bilang, pas kita kerja di 7 waktu itu ya, setelah dapat 7 anak. Tiba-tiba tuh bapak satu sobat suara ini, kalau dia dapat anak suara ini, dia bilang, kita kerja di 21. Dia takut dia istri melahirkan 21 anak. Kita bilang, baik cuma 21, kalau dia Yesus 88, ayo habis itu saudara. Tapi kita menanti. Ada yang tidak menanti kedatangannya, tapi mereka mendapat kunjungan pertama. Siapa mereka? Alkitab mengatakan kepada kita hari ini, gembala-gembala, gembala domba. Saudara, gembala domba ini pekerjaan yang luar biasa. Mereka bekerja seperti para insinyur ya. Bekerja dengan tekun ya. Gembala ini dorang bangun pagi-pagi. Biasanya dorang menyiapkan makanan untuk domba ya. Pokoknya luar biasa nih gembala domba. Karena gembala domba beda dengan gembala sapi. Betul ya. Kalau gembala domba itu gembalanya di mana? Di muka, dombanya di belakang. Itu gembala domba. Kalau gembala sapi, DP gembala di mana? Di belakang. Ada lagu dulu Nur Pasangan zamannya begini. Aku inilah si gembala sapi, happy ye happy you. Bila hari telah petang, sapi pulang ke kandang, si penjaga ikut dari belakang. Itu gembala sapi. Dari belakang, gembala domba dari depan. Kalau hari sudah petang, gelap, kong di muka jurang, gembala domba bawa domba, dia belum mati siapa? Gembala. Kalau hari petang gembala sapi bawa sapi, dia belum mati siapa? Sapi. Beda. Untuk itu Yesus pernah berkata, akulah gembala yang baik dan kamulah domba-dombaku. Kenapa domba? Karena Yesus orang Israel. Di Israel itu banyak sekali domba. Kalau Yesus orang Minahasa, kita mau tanya, Minahasa ada domba? RW banyak. Nah, paling banyak apa Minahasa? Kalau di Sirgar,
Bokeh. Kalau Yesus orang Israel, akulah gembala bokeh dan kamulah bokeh-bokeh. Dia mau mengatakan begitu dekat, ya. Dan ketika dia mengatakan seperti itulah gembala, mereka mendapat kabar pertama dari surga. Dan ternyata ketika kabar pertama dari surga, komentar pertama dari surga menyangkut Natal adalah apa, saudara? Jangan takut. Ya. Itu berarti apa? Pertama-tama Natal adalah tindakan Allah untuk melenyapkan rasa takut dari manusia. Kenapa? Ada pengalaman buruk pertama kali dialami oleh manusia ketika mereka jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, ketika Tuhan datang di taman itu dan Tuhan bilang begini, Adam, Adam, di manakah engkau? Untung Adam tidak menjawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Tapi ketika Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Adam bilang, aku di sini. Aku ketika mendengar langkahmu memasuki taman ini, aku menjadi takut. Dan sejak itu manusia merasakan yang namanya ketakutan. Namun malaikat berkata, jangan takut. Ternyata saudara-saudara, Natal itu mau katakan kepada kita, jangan takut. Orang bilang untuk melawan takut itu harus apa? Berani. Tapi saya mau katakan, seberani-beraninya orang tetap punya rasa takut. Dan Alkitab mengatakan hari ini, takut tidak bisa dilawan dengan berani, tapi takut itu bisa dilawan dengan apa? Ada sukacita. Dia katakan begini, hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hanya orang yang punya sukacita yang bisa mengalahkan rasa ketakutan. Ada apa? Tadi dikatakan ada bayi. Bayi apa ini? Membuat mereka tentram. Kalau bilang jangan takut, ada rektor, kuat itu. Ada kepala dinas, lebih kuat. Tapi ada bayi. Ternyata bayi ini mengandung pengharapan. Dan dia yang akan menyelamatkan dunia ini bagi kita. Sehingga Natal dikatakan di sini merupakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Natal membuat kita memuliakan Allah. Dan hari ini kita ada di sini, kita mau memuliakan Allah. Amin. Ini menjadi motivasi kita, ya. Karena banyak orang motivasi berbeda datang di sini, ya. Mungkin karena selamanya aku dapat rektor, ketua ini, siapa tahu dapat proyek atau apa. Ada beda motivasi, ya. Beda motivasi. Saudara pernah, saya sampai sekarang mungkin sampai Tuhan datang kedua kali. Ada tuh film yang pernah berdamai. Film itu berjudul Tom and Jerry. Saudara pernah bawa ini? Film Tom and Jerry. Dari kecil kita bawa ini sampai hari ini tidak pernah berdamai. Ya, baku terus ini kucing dan tikus. Ya. Saudara pernah bertanya, mengapa kucing lari dan mengapa tikus lari? Kita akan menemukan bahwa jawabannya berbeda. Kucing lari karena lapar dan ingin makan tikus, tapi tikus lari karena takut dan ingin selamat. Yang satu lagi urusan perut, yang satu lagi urusan nyawa. Ini beda motivasi. Sama-sama lari, tapi beda motivasi. Saya melayani, ada tuh bapak ibadah jam 9 di gereja, jam 7 dia ada. Kita pikir dia dulu sekolah minggu. Kita tanya, bapak mau ya sekolah minggu ada pendeta? Dia datang jam 7. Saya bilang, bapak ibadah jam 9. Oh enggak mau pendeta, kita bertemu di gereja. Minggu kedua dia begitu.
Mau tinggal ya begitu. Kita penasaran. Kita tanya, Bapak, ibadah jam 9, Bapak jam 7 sudah di gereja. Apakah Bapak rindu Tuhan kah? Sehingga lebih cepat datang ke gereja? Dia bilang, bukan pendeta. Kita datang cepat ke gereja karena menghindar, tapi istri Bapak veto di rumah. Jadi motivasinya lebih awal bukan karena cari Tuhan, tapi karena menghindar istri yang suka Bapak veto. Kita bisa melayani di di Persatuan Insinyur Indonesia, bisa saudara. Kita bisa melayani di sana, tapi bisa saja motivasi kita berbeda. Ya. Motivasi Allah memberikan kepada kita anaknya itu karena apa? Karena kasihnya kepada kita. Untuk itu hari ini kita kumpul di sini, kita mau memuliakan Tuhan. Salah satu wujud memuliakan Tuhan itu apa, saudara? Menyanyi, memuji Tuhan. Ya. Saya waktu pimpin ibadah Natal dulu, saya suka juga lihat orang kalau menyanyi. Satu kali saya pernah lihat ada tuh oma ketika menyanyi dia tidak pernah buka di gemuruh. Indah sebagai di Eden, dia tidak buka di gemuruh. Jika surga bergema, dia duduk di gemuruh. Malam kudus, dia tidak buka di gemuruh. Sampai lagu paling panjang itu muliakanlah, dia tidak menyanyi. Sampai terakhir, hai siarkan di gunung, oma duduk di gemuruh. Kita penasaran. Habis ibadah, kita tanya begini, oma, kenapa omaknya tidak buka, omak pemuluh, dia tidak menyanyi? Sakit tenggorokan, omak cuma begini. Sakit gigi, omak cuma begini. Kenapa dong omaknya tidak menyanyi? Apa omak jawab? Pendeta, ada duit, ada suara. Kira-kira pilcaleg so ini. Kita bersyukur Pak Roy, Pak Doktor ini. Makasih Pak sudah datang baru-baru. Pak Roy, kita ada bilang baru Pak Roy sudah ada. Baru-baru Pak Rektor tapi mama meninggal dunia. Baru ini, belum lama. Iya. Jadi kita sangat senang Pak Penatua Dr. Insinyur Roy datang. Maka kita ada bilang ucapan terima kasih. Jangan lupa pilih kalau ada pilihan lain. Ini sama yang datang dong kita masa datang dengan bilang tuh. Ini tembus sampai di sana. Ada di sana. Jadi sampai yang datang tengok juga. Seperti itu. Ya. Jadi kita bilang saudara kalau orang mau memuji Tuhan, biarnya tidak bayar. Ya. Amin. Kita ke suara fals saudara. Payah kita menyanyi. Mari kita kalau suruh menyanyi, kita menyanyi. Karena kita berprinsip apa? Lebih baik kita menyanyi daripada orang menyanyi akal. Karena kalau suruh menyanyi di tengah kesukaan sudah. So, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, so selesai. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Natal itu harus memuliakan Tuhan. Bahkan bukan hanya memuliakan Tuhan, dikatakan di sini ada damai sejahtera di bumi. Kenapa? Karena Yesus datang untuk memulihkan hubungan di antara manusia. Ada damai. Lawan dari damai apa saudara? Perang. Tapi Yesus datang untuk mendamaikan. Dan peperangan itu terjadi mulai di mana saudara? Saya katakan mulai di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa, putus hubungan dengan Tuhan, maka tidak ada lagi kedamaian di sana. Orang lihat luar biasa di Taman Eden. Dulu ada apa saudara? Ada Adam, ada Hawa. Satu Adam, satu Hawa. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa saudara, berubah. Ada satu Adam dengan dua Hawa. Ada satu Adam dengan tiga Hawa saudara. Ada satu Hawa dengan dua Adam. Yang lebih celaka sekarang apa? Satu Adam dengan satu Adam. Satu Hawa dengan satu Hawa. Lebih kacau nih dunia. Ini kenyataan yang kita lihat saudara. Untuk itu apa? Perlu pemulihan.
perlu perdamaian. Mulai dari mana, saudara? Orang bilang pertama mulai damai itu dari diri sendiri. Orang seringkali tidak berdamai dengan diri sendiri. Dia baca cermin, dia lihat kenapa kita pe pongo-pongo lebih tinggi dari kita pe hidung. Mengeluh. Kita bilang bersyukur, ya sudah. Kenapa bersyukur? Karena tompe hidung sama semua. Coba tolong lihat. Tompe hidung sama, Tuhan ciptakan ke mana? Ke bawah sana. Biar insinyur deh. Kalau suka hidung menghadap ke atas, kau ujak-ujak begini, malah bisa semua tuh orang. Tapi bersyukur, semua ke bawah. Pertama, berdamai dengan diri sendiri. Kedua, berdamai dengan sesama. Sama. Mungkin ada yang baku bikin ruci dulu atau proyek atau masalah-masalah lampau ya. Natal adalah saat untuk apa? Berdamai. Dan perdamaian itu biasanya dimulai dari mana? Dari keluarga. Mother Teresa ketika terima hadiah Nobel perdamaian, Tuhan tanya, apa yang perlu dilakukan? Dia bilang, kembalilah ke rumah. Mulailah damai itu dari rumahmu, dari keluarga. Setelah berdamai dengan sesama, jangan lupa sekarang yang sangat penting, berdamai dengan alam dan ciptaan yang lain. Ya, saudara. Jaga alam ini, lindungi alam ini, apalagi ciptaan yang lain, saudara. Ya. Untuk itu orang ditomohon ya, yang pasar ekstrim sekarang agak berkurang ya, yang khususnya kucing-kucing, ya, anjing-anjing ya, itu sudah tidak apa. Untuk apa? Ada perdamaian dengan ciptaan yang lain. Ya. Ada itu suami, dia kerja di luar, ya, dia bangun banyak proyek di luar, kong dia pulang ke Manado, DP istri suka sekali kucing. Kong dia bawa kucing yang termahal. Ketika sampai di rumah, istrinya senang sekali. Ya. Kemudian ketika bangun pagi, DP istri buat sarapan. Ketika buat sarapan, saudara, ini kucing suka-suka ganggu. Ketika kucing ganggu, DP istri usir karena kalau keras, ini kucing garu badan. Apa istri bilang? Satu kali nane, itu pasti satu kali. Suami bilang, waduh, tapi istri ini sayang sekali binatang. Siang, dia siapkan lagi makan siang seperti biasa. Begitu juga itu kucing, meong-meong, ganggu. Akhirnya karena terlalu keras pusat, dia garu lagi. Badar lagi gitu. 2 kali nane, 2 kali. Malam lagi begitu, saudara. Persiapkan makan malam. Sama le, ini kucing ganggu lagi karena begitu keras. Dia tolak ini, dapat garu. Dia bilang 3 kali nane, 3 kali. Suami bilang, waduh, luar biasa. Istri sayang binatang. Besok pagi ketika dia bangun mau sarapan, dia begini, "Ma, mana tuh kucing mahal tanda beli kan?" Mama bilang, sudah apa? Kita sok kasih minum susu campur sianida. Sudah, satu kali. Langsung bagian itu. Berani nganak 3 kali nganak kopi sianida. Tapi saya mau katakan, saudara, selalu ada apa? Selalu ada perubahan. Ya? Pertemuan kita ini bukan hanya sekedar pertemuan. Seperti gembala ketika mendapatkan kabar tentang kelahiran Yesus, ditulis dalam Alkitab di sini, maka mereka berkata, marilah kita pergi ke Betlehem. Lalu mereka cepat-cepat. Ya tidak tunda-tunda, cepat-cepat, saudara. Walaupun tadi Pak Rektor ada yang mengeluh, terlambat. Ya, ada buku saya. Saudara, kenapa banyak terlambat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan? Kita juga bilang apa? Ini karena kesalahan gereja. Akui kesalahan. Apa kesalahan gereja, saudara? Tanya ya Pak Ibu. Tadi kita kasih pakai ini ke Pak Rektor karena Ibu diaken insinyur Desi Paat ini diaken di kolom 13 Nafiri Malabaya. Kita tahu semua kan, kita pegang data ini. Kita data ini ada apa kita di sini. Kita boleh lihat mana yang penatua, mana yang bukan. Seperti itu. Jadi
Ini saudara apa? Kenapa terlambat? Karena kesalahan gereja. Apa kesalahan gereja? Ini gereja ini terlalu banyak mendoakan orang-orang terlambat. Penatua, diaken, pendeta, guru agama juga berdoa begini, Tuhan, sertailah mereka dalam perjalanan, tuntunlah mereka, tibakanlah mereka dengan selamat, diberkatilah mereka. Jadi kalau orang terlambat itu biasa. Kita jadi bilang begini, stop berdoa begitu, ganti doa. Ganti bagaimana? Ya Tuhan, diberkatilah mereka yang datang lebih dulu. Yang lain kesedihan gitu. Saya jujur, pernah berdoa mereka yang lebih dulu? Tidak pernah. Jadi gereja itu harus memulai. Tapi ini bukan gereja, ini terapir persatuan Insinyur Indonesia yang banyak penatua diaken di dalamnya, yang pasti akan membuat kita benar-benar merasakan bahwa ini kabar yang baik bagi kita, kabar yang membuat kita cepat-cepat seperti para gembala. Dan ketika mereka melihat sama seperti yang disampaikan, dan ada hal yang menarik saudara di sini. Ditulis di ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dari sini orang belajar bahwa yang paling banyak menyimpan perkara itu bukan laki-laki, tetapi perempuan. Untuk itu saya sering kali bilang, perempuan-perempuan ini adalah ahli sejarah. Dorong peringatan kuat. Biar persoalan 20 tahun yang lalu, dong masih ingat. Orang laki-laki so lupa, saudara. Ini luar biasa. Kenapa? Belajar dari Maria, menyimpan segala perkaranya dalam hatinya. Untuk itu ingat-ingat gitu. Semua pilkada, Pak Roy jangan lupa begitu tuh. Mau cuma siapa dari sini, siapa-siapa. Tapi siapa-siapa yang baca, bilang-bilang tuh supaya. Jadi seperti itu saudara, ada sesuatu yang disimpan. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu cantik, dia bilang begini sama kita, Pendeta Melki masih ingat apa kita? Semakin kita ingat, semakin kita lupa. Kenapa? Orang bilang supaya ingat itu harus disimpan dalam hati. Dan memang kita dimulai simpan dalam hati. Kalau tapi istri dapat tahu, habis kita ya. Jadi kita kalau dia lihat, iya matanya coba disimpan. Cukup satu yang kita simpan. Menyimpan perkara dalam hati. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika mereka bertemu, ada sesuatu yang berubah. Para gembala ini menjadi berbeda ketika mereka datang dari padang Efrata ke Bethlehem. Mereka menjadi berbeda, datang berbeda, mereka pulang berubah, dan mereka mau berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya rindu juga hari ini kita boleh merayakan Natal dan bersyukur di tahun baru. Kita rindu Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Sulawesi Utara menjadi orang-orang yang berbeda. Kita datang berbeda dari rumah kita, dari mana saja kita datang, dari kampus kita, dari tempat kerja kita, di tempat ini. Kita datang berbeda, kita pulang berubah, dan kita mau berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga orang akan melihat, oh ini siapa dia? Oh, Persatuan Insinyur Indonesia telah berbuah bagi Allah, dan di sanalah Allah dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami, keluarga besar Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Sulawesi Utara, boleh merayakan Natal dan bersyukur tahun baru 2024 sementara kami jalani. Kami bersyukur kami ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja.
Meskipun seringkali kami harus melalui hari-hari susah dan senang, hari-hari bergejolak dan tenang, hari-hari sakit dan sehat, namun hari ini kemurahan-Mu tanpa batas menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu, bertegur sapa bersama pengurus wilayah, cabang, dan semua anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Kami bersyukur kami boleh memberi persembahan. Apa yang kami beri dapat diolah di administrasi yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan. Terima kasih Tuhan, panitia yang telah merancang kegiatan ini. Tuhan berkati Bapak Insinyur Alexander Watimena STMSI sebagai ketua, dan Insinyur Martin Kanto STMSI PM ASEAN sebagai sekretaris, bersama dengan teman-teman panitia yang boleh merancang acara ini. Di dalam Tuhan kami sungguh percaya jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan menghadirkan Persatuan Insinyur Indonesia yang telah dipilih, diketuai pengurus wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hamba-Mu Profesor Dr. Insinyur Octavian Berti Alexander Somping, Master Engineering Ibu ASEAN yang menjadi ketua wilayah, pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara. Diberkati dalam tugas dan kerja. Kami sungguh percaya ini bukan kebetulan dia ada di sini di tengah kesibukannya, tapi Tuhan menolong, menjaga, memelihara. Tuhan telah mempercayakan Prof. Sompi sebagai Rektor Universitas Samratulangi. Kuatkan, sehatkan. Ada banyak hambatan, tantangan, gangguan yang akan dia lewati setiap hari, setiap waktu. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kami tahu Tuhan menjaga, memelihara. Istrinya Dr. Insinyur Ustadz Kalisaran MSC menjadi bagian tiang tumpang yang selalu menguatkan, bersama dengan anak-anak, keluarga diberkati. Dan kami sungguh percaya bahwa Persatuan Insinyur Indonesia ini di wilayah Sulawesi Utara ini berjalan dengan baik. Dr. Insinyur Lucia Lietran STMTI Ibu ASEAN yang juga Tuhan berkati sebagai sekretaris yang selalu mendampingi dalam mengelola pelayanan PPI wilayah Sulawesi Utara. Terima kasih, dengan kesibukan ada banyak kawan-kawan sekerja yang boleh datang. Tuhan tolong mereka semuanya, termasuk kami mendoakan pemerintah kami di Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Profesor Dr. Honiskosia Oli Dodo Kampe. Tuhan berkati dalam tugas yang begitu banyak, kuatkan, sehatkan beliau bersama dengan keluarga. Wakil Gubernur Bapak Stephen Kandor juga Tuhan berkati semuanya. Kasih karunia Tuhan menyertai juga. Dan hari ini mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Diaken Insinyur Desi Pat STMSI, boleh ada di sini juga sebagai bagian dari PPI. Tuhan tolong berkati dalam pelayanan bersama dengan keluarga Ohio Pakat dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang datang dari Bormong, datang dari Minuk, dari mana saja menyatu di sini. Kami percaya
di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kami taruh Persatuan Sinjung Indonesia wilayah Sulawesi Utara ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya apa yang ada di tangan Tuhan tak dapat dirampas oleh siapapun juga. Biarlah kami juga mendoakan secara khusus untuk persiapan pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif. Ada di sini teman-teman kami yang mencalonkan diri. Tuhan tolong semuanya, termasuk Bapak Dr. Insinyur Koirori bersama dengan semua teman-teman yang akan menolong, mendoakan bersama, sehingga apa yang mereka buat di dalam Tuhan pasti beruntung dan berhasil. Kami percaya bahwa hidup kami dikendalikan oleh Tuhan. Walaupun kami sadar hari ini kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi hari esok. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhanlah yang pegang hari esok. Engkaulah sumber hidup kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Karena kami pada hari ini dan kami secukupnya, dan pun kami kasih laksanakan kami seperti kami juga bersama kepada kami. Bukanlah pencobaan atau yang berjalan. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini kita telah menghayati kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dari sini pula kita diutus untuk memberitakannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan di segala waktu, di semua tempat dan aktivitas serta kerja kita. Semoga damai, cinta kasih, dan indahnya kebersamaan dalam perayaan Yesus Kristus melekat dalam hati kita sambil menantikan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Hari ini menjadi indah karena damai dan kebersamaan, karena ada saling mengasihi di antara kami. Pergilah dan lakukanlah itu dalam tuntunan Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang adalah Raja Damai, dalam perlindungan Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.